Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TS2 yang beranggotakan Trikita Ayasi Pramesti NPM 1810 503039, Naba Silva Yuna Pratama NPM 1810 503045, dan Denisa Damayanti NPM 1810 503063. Di sini kami akan menjelaskan tentang difraksi gelombang. Apa itu difraksi gelombang? Difraksi gelombang terjadi apabila gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan seperti pemecah gelombang atau pulau dan akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di belakangnya. Difraksi gelombang terjadi transfer energi dalam arah tegak lurus penjalaran gelombang menuju daerah terlindung. Seperti gambar di samping, apabila tidak terjadi difraksi gelombang, daerah di belakang rintangan akan tenang. Tetapi adanya proses difraksi, maka daerah akan terpengaruh oleh gelombang datang. Transfer energi ke daerah terlindung menyebabkan terbentuknya gelombang di daerah tersebut, meskipun tidak sebesar gelombang di luar daerah pelindung. Difraksi gelombang ini penting di dalam perencanaan pelabuhan dan pemecah gelombang sebagai pelindung pantai. Hitungan difraksi gelombang. 1. Pemecah gelombang tunggal. Tinggi gelombang di suatu tempat di daerah terlindung tergantung pada R, beta, dan sudut. Perbandingan antara tinggi gelombang di titik yang terletak di daerah terlindung dan tinggi gelombang datang disebut koefisien difraksi, yaitu K aksen. Dengan A adalah titik yang ditinjau di belakang rintangan, dan P adalah ujung pemecah gelombang, maka diperoleh HA sama dengan K aksen HP. Maka K aksen sama dengan F dalam kurung theta, beta, R per L kurung tutup dengan theta, beta, dan R per L pada tabel. Kita lanjut ya. Di slide sebelumnya kan sudah diberi rumus koefisien difraksi yang berdasarkan dengan tabel. Nah, tabel ini didasarkan dari penyelesaian matematis untuk difraksi cahaya. Karena difraksi gelombang air ini analog dengan difraksi cahaya, sehingga tabel tersebut juga dapat digunakan untuk memperkirakan pola garis puncak gelombang dan variasi tinggi gelombang yang mengalami difraksi. Nah, tabel ini bisa dilihat pada buku Perencanaan Bangunan Pantai, tabel 2.1 pada halaman 36-37. Lanjut, yang kedua adalah pemecah gelombang non-tunggal. Apabila terdapat dua pemecah gelombang dengan celah atau bukaan di antaranya, untuk menentukan koefisien difraksi digunakan grafik yang dikembangkan oleh Johnson. Grafik tersebut ditunjukkan pada gambar 2.7.A sampai 2.7.D yang menunjukkan kurva koefisien difraksi yang sama untuk arah gelombang datang tegak lurus sisi pemecah gelombang dengan sudut theta 90 derajat dan untuk berbagai perbandingan di antara lebar celah B dan panjang gelombang L atau B per L. Dengan gambar 2.7.B sampai 2.7.D, karena penyelesaiannya simetris, maka hanya digambar setengah bagiannya. Dan untuk gambar dari 2.7.A sampai gambar 2.7.D terdapat pada buku Perencanaan Bangunan Pantai halaman 38 sampai 41. Dan apabila diinginkan hasil yang lebih teliti di dalam menentukan koefisien difraksi untuk gelombang datang membentuk sudut terhadap sumbu pemecah gelombang, maka dapat digunakan gambar 2.9.A sampai 2.9.C, yaitu bila sudut datang gelombang adalah 75 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 30 derajat, 15 derajat, dan 0 derajat. Gambar tersebut berlaku untuk nilai B per L sama dengan 1. Dan untuk
Gambar 2.9.a sampai 2.9.c terdapat pada buku Perencanaan Bangunan Pantai halaman 43 sampai 45. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan. Soalnya, suatu deret gelombang dengan periode 8 detik menuju pemecah gelombang dengan membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat. Kedalaman air di belakang pemecah gelombang adalah 10 meter dan dianggap konstan. Hitung tinggi gelombang di titik A yang berjarak 140 meter dari ujung pemecah gelombang dan membentuk sudut beta 30 derajat terhadap pemecah gelombang. Tinggi gelombang di ujung rintangan adalah 2 meter. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. L0 rumusnya 1,56 T kuadrat didapat 99,84 meter. Terus D per L0 itu D kan kedalaman, berarti langsung 10 per 99,84 sama dengan 0,1002. Dari lampiran A1 didapat D per L itu sama dengan 0,14115. Maka L sama dengan kedalaman per 0,14115 didapat 70,84 meter. Jarak titik A ke ujung rintangan itu 140 meter. Maka R per L itu sama dengan 140 per 70,84 sama dengan 1,98. Dibulatkan menjadi 2. Dengan menggunakan tabel 2.1 untuk nilai R per L sama dengan 2, sudut theta 60 derajat dan sudut beta 30 derajat didapat koefisien difraksi 0,28. Maka tinggi gelombang di titik A dapat dicari dengan rumus HA sama dengan K aksen kali HP didapat 0,56 meter. Di dalam difraksi gelombang juga dapat dihitung dengan rumus Stephenson, bahwa tinggi gelombang di titik P itu sama dengan tinggi gelombang di mulut pelabuhan dikali akar dari lebar mulut dibagi lebar kolam pelabuhan di titik P dikurangi 0,027 kali akar pangkat 4 dari jarak dari mulut ke titik P dikali 1 plus akar kuadrat dari lebar mulut dibagi lebar kolam pelabuhan di titik P. Gelombang laut dalam ekivalen. Analisis transformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep gelombang laut dalam ekivalen. Pemakaian gelombang ini bertujuan untuk menetapkan tinggi gelombang yang mengalami refraksi, difraksi, dan transformasi lainnya, sehingga perkiraan transformasi dan deformasi gelombang dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan rumus tinggi gelombang laut dalam ekivalen sama dengan koefisien refraksi dikali tinggi gelombang laut dalam. Nah, ini contoh difraksi gelombang. Pada gambar ini, itu merupakan contoh difraksi gelombang di daerah bayangan suatu penghalang gelombang di lepas pantai. Yang selanjutnya yaitu, jadi kan selain karena pendangkalan perubahan gelombang itu juga disebabkan oleh adanya struktur atau pulau yang berada di depannya. Nah, contohnya itu udah ada simbolnya bahwa gelombang datang, terus tempat yang mengalami difraksi gelombang itu ada di situ. Kemudian penjelasan mengenai difraksi gelombang yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.